Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang notasi faktorial yang merupakan bagian dari materi peluang yang di dalamnya nanti akan bermanfaat ketika kita akan membahas tentang kombinasi dan juga permutasi. Nah, apa itu notasi faktorial? Ada dua buah definisi di sini yang diberikan. Definisi ini merupakan pernyataan secara umum yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi, definisi ini sudah ditentukan. Yang pertama, I1, perkalian dari bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan n itu dituliskan dengan n tanda seru, tetapi membacanya n faktorial. Jadi n tanda seru ini membacanya n faktorial. Jadi n faktorial merupakan perkalian bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan n. Jadi kalau kita tuliskan n faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai dengan kali n. Nah, sebelum n itu adalah n dikurangi 1 atau n min 1. Kemudian sebelum n dikurangi 1 adalah n dikurangi 2. Nah, sebelum n dikurangi 2 adalah n dikurangi 3, demikian seterusnya. Jadi, sebelum n itu bukan m, tapi secara matematika, sebelum n adalah n kurang 1. Sebelum n kurang 1 adalah n kurang 2, demikian seterusnya. Jadi, n faktorial adalah perkalian bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan n. Nah, apakah boleh kita tuliskan mulai dari sebelah kanan ke kiri? Boleh saja. Jadi n faktorial ini juga bisa kita tuliskan dengan n dikalikan dengan n kurang 1 dikalikan dengan n kurang 2 dikalikan dengan seterusnya sampai dengan dikalikan dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga penulisan n faktorial bisa dituliskan dari 1 sampai dengan n atau bisa juga perkalian dari n sampai dengan 1. Kecenderungannya n faktorial itu ditulis dengan mulai dari yang besar sampai dengan yang kecil. Jadi kalau misalkan 5 faktorial maka dituliskan dengan 5 faktorial itu kita tuliskan dengan 5 dikalikan dengan 4 kalikan dengan 3 kalikan 2 kalikan 1. Kemudian definisi yang kedua, I2, 0 faktorial itu sama dengan 1. Ini sudah didefinisikan. Jadi 0 faktorial sama dengan 1. Nah, ini akan bisa kita buktikan nanti ketika kita membahas tentang permutasi kombinasi. Jadi 0 faktorial sama dengan 1, ini sudah didefinisikan. Karena dibutuhkan nanti ketika membahas kombinasi permutasi. Sehingga didefinisikan 0 faktorial sama dengan 1. Kalau 1 faktorial kalau 1 faktorial itu sama dengan berapa? Kalau 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 2 faktorial, 2 kali 1. Kalau 1 faktorial, berarti sama dengan 1. Nah, kemudian ada pertanyaan, 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1. Berarti apakah 0 itu sama dengan 1?
Karena tadi kita dapatkan bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Kemudian 1 faktorial juga sama dengan 1. Apakah 0 itu sama dengan 1? Tentu tidak. Yang sama adalah 0 faktorial dengan 1 faktorial. Tentu 0 dengan 1 tidak sama, tetapi ketika kita berbicara faktorial, 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial karena nilainya sama-sama 1. Jadi dari sini yang sama itu adalah 0 faktorial dan 1 faktorial yang sama. Baik, kita punya dua definisi tadi, n faktorial, kemudian 0 faktorial. Dari pengertian notasi faktorial ini, dari dua definisi ini, maka ada beberapa soal yang akan kita coba selesaikan dengan menggunakan definisi tersebut. Contoh yang pertama, misalkan hitunglah 3 faktorial. 3 faktorial ini menurut definisi tadi itu berarti perkalian bilangan asli mulai dari 1 sampai dengan 3. Tetapi bisa kita tuliskan mulai dari yang terbesar. Jadi mulai dari 3 kali 2 kali 1. Karena perintahnya di sini hitunglah, berarti kita harus menghitung hasilnya berapa. Jadi berapapun banyaknya perkalian dari bilangan asli tersebut, kalau perintahnya disuruh menghitung, berarti kita harus menghitungnya. Sehingga 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, berarti sama dengan 6. Kemudian hitunglah 6 faktorial kali 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 5 faktorial. Nah, kalau bentuknya banyak, kalau bentuknya cuma 1, kita bisa menuliskannya satu persatu. Tapi kalau bentuknya seperti ini, kalau kita tuliskan satu persatu tentu kurang efektif. Apalagi kalau misalkan di sini bilangannya adalah 100, misalkan 100 faktorial. Tentu kalau kita menuliskannya 100 kali 99 kali 98 sampai dengan kali 1 tentu sangat panjang sehingga tidak efektif. Nah, oleh karenanya kalau ada bentuk seperti ini kita cari yang paling dekat. Contoh misalkan 6 faktorial ini kalau yang di bawah yang dekat dengan 6 adalah 5 faktorial. Kemudian 4 faktorial yang dekat adalah 3 faktorial. Berarti 6 faktorial ini kita ubah menjadi perkalian dari 6 sampai dengan 5 faktorial. Atau saya tuliskan dulu, saya berikan gambaran dulu. 6 faktorial adalah 6 dikalikan 5 kalikan 4 kalikan dengan 3 kalikan 2 kali 1. Kemudian di sini dikalikan dengan 4 faktorial. Kemudian dibagi dengan 3 faktorial. 5 faktorial ini kalau kita tulis berarti kan 5 kalikan 4 kalikan 3 kali 2 kali 1. Kalau kita perhatikan karena ini perkalian, berarti kan bisa kita sederhanakan mulai dari 5. Di 5 ini kita sederhanakan, ini kita sederhanakan, kita sederhanakan, kita sederhanakan. Tetapi penulisan ini kurang efektif karena sangat panjang. Ini hanya mulai dari 6. Kalau kita mulai dari 100 tentu sangat panjang sehingga kurang efektif. Sehingga caranya bagaimana? Nah, 6 faktorial kita ubah menjadi perkalian yang salah satunya ada 5 faktorialnya. Nah, kita perhatikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 1 kali 1. Bentuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 5 faktorial. Sehingga 6 faktorial ini bisa kita tuliskan dengan
6 dikalikan dengan 5 faktorial. 6 kalikan 5 faktorial. Nah, sedangkan yang di atas 4 dengan 3 tentu lebih besar 4, 4-nya yang kita urai. 4 faktorial adalah 4 kalikan 3 faktorial. Kemudian yang di bawah tetap kita tulis 3 faktorial kalikan dengan 5 faktorial. Nah, ini sama. Karena perkalian semua, berarti ini bisa kita sederhanakan. Kemudian 3 faktorial dengan 3 faktorial kita sederhanakan. Sehingga hasilnya adalah 6 dikalikan 4 sama dengan 24. Itu contoh soal yang pertama. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Misalkan tulis dalam notasi faktorial. Nah, yang A 4 kali 3. Ini kita tidak bisa langsung menuliskannya dalam bentuk notasi faktorial. Kenapa? Karena kalau mau dituliskan dengan 4 faktorial, itu harus ada perkalian dengan 2 dan 1. Atau satunya boleh kita abaikan. Sehingga kita butuh 2. Sehingga ini bisa kita tuliskan. 4 kali 3 itu bisa kita tuliskan dengan 4 kali 3. Supaya kita bisa menuliskannya dalam notasi faktorial, kalikan dengan 2 kalikan 1. Tetapi 2 dan 1 ini kan tidak ada. Yang ada hanya 4 kali 3. Berarti harus kita bagi dengan 2 kali 1. Ini kan kalau kita sederhanakan, maka tinggal 4 kali 3. Kita tuliskan 2 kali 1, kita tambahkan, supaya nanti bisa dituliskan dalam bentuk notasi faktorial. Sehingga bisa kita tulis yang di atas, itu adalah 4 faktorial dibagi dengan 2 kali 1 adalah 2 faktorial. Kalau kita mau menyederhanakan bentuk seperti ini, tidak dibolehkan 4, kita sederhanakan dengan 2, tidak boleh. Harus kita uraikan terlebih dahulu. Karena di sini ada notasi faktorial. Nah, baik, selanjutnya 8 kali 7 kalikan 5 kali 4. Berarti di sini ada 2, 8 kali 7, kemudian 5 kali 4. Di sini tidak ada 6. Berarti untuk yang 8 kali 7 itu harus kita tuliskan dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 8 kali 7 ini kalau kita perhatikan, 4 kalikan 3 itu bisa kita tuliskan 4 faktorial per 2 faktorial. Di mana 2 faktorial adalah perkalian 2 dan kali 1 yang kurang pada bentuk 4 kali 3. Nah, kalau di sini 8, 7 yang kurang mulai dari 6. Berarti 8 kali 7 bisa kita tuliskan 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Karena 8 kali 7, 6-nya kurang. Berarti dibagi dengan 6 faktorial. Kemudian 5 kali 4 itu adalah 5 faktorial dibagi dengan yang kurang di sini mulai dari 3. 3, 2, 1 berarti 3 faktorial. Sehingga bentuk ini kalau kita tuliskan adalah 8 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial, kemudian dibagi dengan 6 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Itu contoh soal bentuk yang kedua. Kemudian misalkan ada soal seperti ini. Sederhanakanlah n ditambah 1 faktorial dibagi dengan n dikurangi 1 faktorial. Nah, kita perhatikan antara atas dengan bawah itu lebih besar yang di atas. Jadi yang di atas kita uraikan. N ditambah 1 faktorial dibagi n dikurangi 1 faktorial. Berarti yang di atas kita urai sampai menjadi n dikurangi 1 faktorial. N ditambah 1 faktorial
itu kalau kita tulis n ditambah 1 dikalikan dengan, setelah itu berkurang 1 dari n ditambah 1. Karena dikurangi 1, maka tinggal n saja. Jadi dikalikan dengan n. Kemudian sebelum n adalah n dikurangi 1. N dikurangi 1 kita tuliskan dalam notasi faktorial. Karena ke belakangnya tidak kita tuliskan. Kita tuliskan cukup sampai di sini karena di bawah pembaginya adalah n dikurangi 1 faktorial. Sehingga yang di bawah kita tuliskan n dikurangi 1 faktorial. Karena ini sama, kita sederhanakan. Sehingga tinggal n ditambah 1 dikalikan dengan n. Silakan kalau misalkan mau diuraikan, ya n-nya kita kalikan dengan n, kemudian n-nya dikalikan dengan 1. Jadi ini hasilnya adalah n ditambah 1 dikalikan dengan n. Boleh dikalikan ke dalam satu persatu diuraikan. Kemudian contoh yang kedua yang B, n ditambah k faktorial dibagi dengan n ditambah k dikurangi 2 faktorial. Antara atas dan bawah masih lebih besar yang di atas. Kalau yang di bawah ada pengurangnya 2. Sehingga yang di atas kita uraikan menjadi n ditambah dengan k dikalikan dengan, setelah itu berkurang 1, n ditambah k kurang 1, setelah itu dikalikan dengan n ditambah k kurang 2, cukup sampai di sini saja. Jadi faktorial. Sampai di sini saja dituliskan faktorial, tidak usah diurai sampai belakang. Mengapa? Karena di bawah ada bentuk yang sama. Sehingga hasilnya yang di bawah adalah n ditambah k kurangi 2 faktorial. Ini sama, kita sederhanakan. Sehingga bentuknya menjadi n ditambah k dikalikan dengan n ditambah k dikurangi 1. Kalau mau diurai juga tidak apa-apa. Baik, itu contoh soal yang ketiga tipenya. Kemudian yang keempat. Carilah nilai n pada persamaan faktorial berikut. N yang A, n dikurangi 1 faktorial dibagi dengan n dikurangi 2 faktorial sama dengan 5. Nah, kita di atas tadi sudah bisa menyederhanakan sehingga bentuk ini kita sederhanakan. Antara atas dengan bawah tentu lebih besar yang di atas. Karena yang di atas berkurang 1, yang di bawah berkurang 2. Sehingga yang kita uraikan adalah yang di atas. N dikurangi 1 faktorial bisa kita tuliskan dengan n dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan n dikurangi 2 faktorial per n dikurangi 2 faktorial. Jadi kita cukupkan sampai n dikurangi 2 faktorial karena di bawah ada n dikurangi 2 faktorial sama dengan 5. Nah, ini kita sederhanakan. Sehingga hasilnya kita tuliskan ke bawah. Tinggal n dikurangi 1 yang di atas ini sudah disederhanakan sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan n-nya, satunya kita pindah menjadi 5 karena dikurangi maka menjadi tambah 1. Berarti n-nya itu sama dengan 6. Nah, kita bisa membuktikannya dengan mensubstitusikan pada bentuk soal yang di atas tadi. Jadi n-nya kita ganti 6 dikurangi 1 faktorial itu menjadi 5 faktorial. Kemudian 6 dikurangi 2, 4 faktorial. 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial maka hasilnya adalah 5. Baik, contoh yang B sekarang. Yang B, n faktorial dibagi dengan n dikurangi 2 faktorial sama dengan 6.
kita lihat antara atas yang bawah itu lebih besar yang di atas. Jadi yang di atas kita uraikan sampai dengan n-2 faktorial. N faktorial berarti perkalian dari n dikalikan dengan n dikurangi 1 dikalikan dengan n dikurangi 2 sampai di sini saja faktorial per n dikurangi 2 faktorial sama dengan 6. Nah, n dikurangi 2 faktorial, n dikurangi 2 faktorial sama, kita sederhanakan. Sehingga bentuknya menjadi n dikalikan n dikurangi 1 itu sama dengan 6. Nah, kemudian kita uraikan n dikalikan n adalah n kuadrat. N dikalikan negatif 1 berarti negatif n sama dengan 6. Nah, bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikannya, maka biarkan yang sebelah kanan menjadi 0. Sehingga 6-nya kita pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 6 atau dikurangi 6. Sehingga menjadi n kuadrat dikurangi n dikurangi 6 sama dengan 0. Setelah itu menyelesaikan persamaan kuadrat di kelas 11 sudah pernah didapatkan, maka kita faktorkan. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat ada beberapa macam, yakni dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna menggunakan rumus persamaan kuadrat atau yang kita kenal dengan rumus ABC. Nah, baik, kita faktorkan. Karena di sini n kuadrat tidak ada bilangan selain 1, karena 1, maka n kuadrat perkalian antara n dengan n. Setelah itu kita lihat tanda yang belakang karena negatif, maka dua bilangan yang di belakang ini perkalian bilangan antara positif dan negatif. Misalkan di sini yang positif, ini yang negatif. Setelah itu kita cari dua bilangan, kalau dikalikan 6, hasilnya adalah 1. Perkalian dua bilangan kalau dikalikan 6, selisihnya adalah 1. Jadi dua bilangan kalau dikalikan 6, selisihnya adalah 1. Jadi kalau di sini kurang, maka selisihnya 1, itu adalah 3 dan 2. Karena 3 dikalikan 2 hasilnya 6, selisihnya adalah 1. Nah, cara meletakkan, kita lihat tanda yang kedua. Kalau ini negatif, maka yang besar di negatif. Antara 3 dan 2 yang besar adalah 3. Berarti 3 yang di negatif. Ini 3, ini 2. Nah, setelah itu, berarti kita tentukan lawan dari 2 adalah negatif 2. Karena ini dikalikan ini supaya 0, maka nanti salah satunya ini bisa 0 atau yang ini 0. Supaya 0, maka n-nya harus lawan dari 2, yakni negatif 2. Berarti n-nya itu sama dengan negatif 2 atau lawan dari negatif 3 adalah 3. N-nya sama dengan 3. Nah, tetapi karena n itu merupakan bilangan asli, maka yang merupakan penyelesaiannya itu adalah 3. Karena negatif 2 bukan bilangan asli, tapi bilangan bulat. Bilangan bulat negatif. Berarti hasilnya adalah 3. Jadi penyelesaian atau selesaian dari bentuk soal yang B ini, maka n-nya sama dengan 3. Kita bisa membuktikan dengan mensubstitusikan pada soal tadi. 3 faktorial, kemudian 3 dikurangi 2 adalah 1 faktorial. 3 faktorial. Jadi kalau kita tuliskan 3 faktorial, kemudian dibagi dengan 3 dikurangi 2, berarti 1 faktorial. Berarti 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, 1 faktorial adalah 1, 3 kali 2 hasilnya sama dengan 6. Jadi benar hasilnya adalah 6. Jadi untuk soal yang B ini hasilnya n-nya adalah 3. Nah, ini sudah soal gabungan antara faktorial dengan persamaan kuadrat. Oleh karenanya maka materi yang sebelum kelas sebelumnya itu harus dikuasai, karena itu akan berpengaruh pada kelas selanjutnya. Karena salah satu sifat dari matematika itu adalah hierarkis. Artinya matematika berurutan. Kalau kita mempelajari konsep C, maka konsep B,
Konsep A itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Jadi dari A ke B, dari B ke C. Tidak bisa kita langsung loncat langsung ke C. Karena itu merupakan salah satu sifat dari matematika. Baik, demikian pembahasan kita tentang notasi faktorial. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.